Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Destiana, NIM 2101020079 dari kelas akuntansi A3 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan Indonesia. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga, serta mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Fungsi utama sistem moneter antara lain: pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain: mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional, serta mengawasi sistem moneter. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis bank menurut fungsinya. Jenis bank menurut fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu bank predikat rakyat, bank sentral, dan bank umum. Sedangkan jenis bank menurut kepemilikannya terbagi menjadi 5, yaitu bank campuran, bank asing, bank pemerintahan, bank swasta nasional, serta bank koperasi. Dan jenis bank menurut kegiatan operasionalnya adalah bank konvensional dan bank syariah. Pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang bersifat independen yang diatur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut. Pertama, wewenang untuk menetapkan tata cara perizinan. Kedua, kewenangan untuk menetapkan ketentuan. Ketiga, kewenangan untuk mengawasi. Keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kelima, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dan yang keenam, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen. Pembinaan dan pengawasan kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh bank umum maupun bank predikat rakyat, tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan bank terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perbankan. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam pasal 7, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Kedua, menetapkan tingkat diskonto dan menetapkan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit dan pembinaan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia, ditetapkan pokok-pokok ketentuan antara lain: tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah, instrumen yang dilakukan dalam operasi pasar terbuka, tata cara penetapan tingkat diskonto,
Penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum. Yang terakhir, membataskan kredit dan pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing. Kebijakan nilai tukar. Nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa: pertama, dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa investasi pasar. Ketiga, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat investasi. Kewenangan dalam pengelolaan cadangan devisa. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa, serta dalam menerima pinjaman luar negeri. Penyelenggaraan survei yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei pengembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam Pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang: 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Dan yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain: pertama, jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia. Kedua, cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan jasa sistem pembayaran termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang ketiga, persyaratan keamanan dan efisiensi. Yang keempat, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kelima, jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya. Keenam, jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk alat pembayaran yang bersifat ekonomis seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, dan uang elektronik. Yang ketujuh, persyaratan keamanan alat pembayaran. Yang kedelapan, sanksi administrasi berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada nomor 1, nomor 4, dan nomor 6 di atas. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan Bank Indonesia. Pertama, memberikan dan mencabut izin usaha bank. Kedua, memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Ketiga, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang keempat, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Pengalihan tugas pengawasan bank. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: 1. Seorang gubernur. Kedua, seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur. Ketiga, memiliki 4 orang atau maksimal 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Pengangkatan Dewan Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:
Warga negara Indonesia memiliki akhlak dan moral tinggi, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara, dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya Rani Destiana. Saya undur diri. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.